Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Farmakologi Klinik, Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Darman Nur Abi sebagai mengawali dalam video kali ini. Selanjutnya ada saudari Bella Septiana Nur Alifia, lalu Gresa Ainunisa, Lilin Nur Hafika Ramayani, lalu Ratu Nur Hayat Amoriat, Tasya Al-Fatih, dan Fiona Mayori Martiani. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan materi dengan judul obat-obatan kemoterapeutika 1. Nah, apa sih kemoterapeutika itu? Nah, jadi kemoterapeutik adalah obat atau zat yang berasal dari bahan kimia yang dapat memberantas atau menyembuhkan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri, virus, mikroorganisme, dan sebagainya tanpa rusak jaringan. Nah, obat kemoterapeutik ini memiliki beberapa golongan. Golongan yang pertama, kemoterapeutik untuk antibiotik, lalu ada golongan anti jamur, misalnya anti hiperlipidemia dan antivirus. Terakhir, anti amuba. Kita masuk yang pertama, yaitu antibiotik. Nah, antibiotik adalah senyawa atau suatu zat yang dapat menekan atau menghentikan suatu proses mekanisme kerja antibiotik. Sehingga dapat membunuh. Yang pertama, mekanisme dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri. Antibiotik merusak dinding sel bakteri dengan menghambat sintesis enzim atau mengaktifasi enzim sehingga menyebabkan sel bakteri lisis dan menghambat kelangsungan hidup bakteri. Nah, contohnya yaitu beta-laktam. Yang kedua, mekanisme dengan menghambat sintesis protein bakteri. Antibiotik ini menghambat sintesis protein berlangsung pada ribosom, sehingga sel mikroba tidak terbentuk dengan sempurna. Antibiotik golongan ini bersifat selektif. Nah, contohnya adalah golongan makrolida, aminoglikosida, tetrasiklin, dan kloramfenikol. Yang ketiga, mekanisme dengan menghambat fungsi membran sel bakteri. Molekul lipoprotein dari membran dikacaukan pembentukannya sehingga mempengaruhi permeabilitas membran sel tersebut dan menyebabkan kerusakan. Kerusakan membran sel bakteri menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting sel bakteri. Nah, contohnya adalah kelompok polipeptida dan senyawa imidazol. Yang keempat, mekanisme dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri. Antibiotik ini menghambat transkripsi dan replikasi asam nukleat pada inti DNA dan RNA dari bakteri, sehingga sel bakteri tidak dapat berkembang. Nah, contohnya yang termasuk golongan ini adalah sulfonamid, trimetoprim, PAS, dan INH. Nah, penisilin ini termasuk golongan beta-laktam karena ia memiliki rumus bangun dengan struktur seperti cincin beta-laktam yang merupakan syarat mutlak untuk menunjukkan khasiatnya. Lalu, mekanisme kerja penisilin ini yaitu dengan merintangi atau menghambat pembentukan atau sintesis di dinding sel bakteri. Resistensi terbentuk saat bakteri membentuk enzim beta-laktamase atau bakteri mengubah bentuknya menjadi bakteri huruf L, yaitu bentuk bakteri tanpa dinding sel. Nah, bakteri bentuk L ini dapat menimbulkan infeksi yang kronis. Contohnya yaitu infeksi paru-paru dan saluran kemih, dikarenakan lamanya berkembang tetapi dapat dengan mudah dimatikan dengan cotrimoxazole atau tetrasiklin. Nah, penisilin ini ada dua, ada penisilin spektrum sempit dengan penisilin spektrum luas. Kalau untuk spektrum sempit itu ada penisilin G, penisilin V, penisilin tahan, penisilin. Lalu yang untuk spektrum luas itu ada ampicillin, amoxicillin, antipseudomonas, sama piperacillin. Lalu golongan yang kedua itu ada golongan cephalosporin. Ini diperoleh dari biakan Cephalosporinum acremonium. Nah, daya antimikrobanya itu terletak pada cincin beta-laktam. Nah, mekanisme kerjanya itu ya berdasarkan perintangan sintesis dinding sel bakteri dengan cara inhibisi. Beberapa kelebihannya dibandingkan dengan penisilin yaitu spektrum antibakterinya lebih luas, lalu resisten terhadap penisilinase asal Staphylococcus, tetapi ia tidak aktif terhadap Staphylococcus yang resisten terhadap metisilin. Lalu efek sampingnya itu yang terpenting pada penggunaan oral berupa gangguan lambung, usus, dan reaksi-reaksi alergi. Sedangkan pada penggunaan intravena itu sering terjadi tromboflebitis dan nyeri di tempat suntik.
Lalu golongan beta laktam lainnya selain yang disebutkan tadi itu ada azriotonam yang mempunyai satu cincin beta laktam atau dikenal dengan nama monobaktam. Lalu ada kelompok carbapenam, contohnya imbepenam dengan meropenam. Lalu yang ketiga yaitu ada golongan aminoglikosida. Aminoglikosida ini dihasilkan oleh jamur dari golongan Streptomyces dan Micromonospora, menekan streptomycin yang aktif terutama terhadap mikroba gram negatif termasuk basil tuberkulosis. Mekanisme kerjanya itu dia mengikatkan diri pada ribosom sel-sel bakteri sehingga akan mengacaukan biosintesis protein bakteri. Nah, lalu untuk penggolongannya, yang pertama ada satu molekul gula amino di dalam molekulnya, itu contohnya streptomycin, dua molekul gula amino dalam molekulnya, contohnya kanamisin, dan turunannya amikasin dan dibakasin, gentamisin, dan turunannya yaitu netilmisin dan tobramasin. Lalu tiga molekul gula amino dalam molekulnya yaitu neomisin, framsetin, dan paramomisin. Nah, kloramfenikol ini merupakan antibiotik dengan spektrum yang luas dan memiliki antimikroba yang kuat. Nah, karena dia memiliki toksisitas, penggunaan sistemik sebaiknya dicadangkan untuk infeksi karena berakibat Haemophilus influenza, demam tifoid, meningitis, abses otak, dan infeksi berat lainnya. Lalu mekanisme kerjanya yaitu dia merintangi sintesis protein bakteri tersebut. Efek sampingnya yang pertama, kerusakan sumsum tulang belakang yang mengakibatkan pembuatan eritrosit terganggu sehingga timbulnya anemia aplastis. Yang kedua, gangguan gastrointestinal, contohnya mual, muntah, dan diare. Lalu yang ketiga, ada gangguan neuron seperti sakit kepala, neuritis optik, dan neuritis perifer. Lalu yang keempat, pada bayi atau bayi prematur itu dapat menyebabkan Gray baby syndrome. Tetrasiklin merupakan obat semisetis dan klotetrasiklin. Spektrum luas, bersifat bakteriostatik, banyak kejadian resistensi. Mekanisme kerjanya yaitu menghambat sintesa protein bakteri. Efek samping yaitu ada mual, muntah, diare, sakit kepala, dan vertigo. Indikasinya itu ada bronkitis akut dan kronis, disentria amoeba, pneumonia, kolera, dan infeksi saluran empedu, saluran kemih, kulit, dan mata. Kontraindikasinya itu terdapat pada penderita hipertensi terhadap tetrasiklin. Yang keenam itu ada golongan makrolida atau bisa disebut erythromycin. Dihasilkan oleh Streptomycin erythroreus. Spektrumnya itu hampir sama dengan penisilin. Bakteriotasik dengan mekanisme kerja merintangi sintesis protein bakteri. Tidak stabil dalam asam dan kurang pada suhu kamar. Cara mengatasinya yaitu kita bisa membuat tablet selaput atau menggunakan bentuk eksternya atau streater dan astolat. Alternatifnya itu pengobatan ini pengganti penisilin bagi yang sensitif terhadap penisilin. Obat pilihan untuk infeksi chlamydia, pneumida, sifilis, dan difteri. Baik, selanjutnya itu ada kombinasi sulfonamida. Yang pertama yaitu trisulfa dengan kombinasi sulfadiazin, sulfamerazin, dan sulfamezapin dengan perbandingan yang sama. Nah, tujuannya itu untuk memperkecil bahaya kristaluria. Yang kedua itu ada cotrimazole, di mana dengan kombinasi trimotoprim dan sulfametoxazole yang berkhasiat sebagai bakterisid, di mana itu akan memperkuat khasiat dan potensiasi menurunkan resiko resistensi dengan kuat. Selanjutnya itu ada sulfodoksin dan pirimetamin atau fansidar, yaitu sebagai proflaksin dan terapi malaria tropika yang resisten terhadap fluoroquine. Yang terakhir itu ada sulfasalazin, di mana senyawa molekuler dari sulfapiridin dan aminosalisilat yang berkhasiat radang kuat untuk rematik dan penyakit radang usus. Selanjutnya itu ada efek samping, di mana itu dapat mengakibatkan kerusakan sel-sel darah yang berupa agranulositosis, anemia aplastis, dan hemolitik. Untuk reaksi alergi, itu gangguan pada saluran kemih dengan terjadinya kristaluria, yaitu menghablurkan sulfa di saluran kemih. Untuk pencegahan dari kristaluria ini, itu dengan cara menambahkan NaHCO3 untuk melarutkan senyawa yang mengkristal. Dan juga dengan cara meminum air putih yang banyak, minimal itu perharinya 1,5 liter. Dan penggunaan preparat kombinasi trisulfat. Nah, untuk selanjutnya itu ada efek samping antibiotik, di mana sensitasi atau hipersensitif resistensinya itu biasanya berupa reaksi hipersensitif atau alergi, seperti gatal-gatal, kulit kemerahan, bentol-bentol, atau lebih hebatnya lagi itu dapat mengakibatkan shock. Contohnya itu pada penggunaan penisilin dengan kloramfenikol. Keadaan saat bakteri tidak peka lagi terhadap AB
yang bersangkutan. Hal ini dapat timbul akibat penggunaan obat dengan dosis yang terlalu rendah atau waktu terapi yang kurang lama, sehingga bakteri ini tidak musnah seluruhnya, dan justru itu akan menyebabkan makin berkembangnya bakteri yang lebih tahan terhadap AB tersebut. Selanjutnya itu ada suprainfeksi. Nah, penggunaan AB spektrum luas merupakan faktor yang dapat menimbulkan suprainfeksi. Akibatnya itu terganggunya keseimbangan bakteri yang lebih kuat atau resisten akan kehilangan saingan dan berkuasa menimbulkan infeksi baru. Misalnya itu akan timbulnya jamur, Minella albicans, dan Candida albicans. Suprainfeksi juga dapat timbul akibat penggunaan kortikosteroid dan imunosupresan lainnya. Selanjutnya itu ada anti jamur, di mana obat yang digunakan untuk menghilangkan infeksi yang disebabkan oleh jamur. Nah, infeksi jamur ini dapat terjadi pada kulit oleh dermatov atau jamur yang hidup di atas kulit. Contohnya itu ada kutu air, panu, kurap, kuku kapur, dan ketombe. Yang kedua itu ada mukosa mulut, saluran cerna, saluran pernafasan, dan vagina oleh sejenis ragi yang disebut Candida albicans. Nah, pada anti jamur ini juga terdapat penggolongan obat anti jamur. Nah, yang pertama itu ada antibiotik. Contohnya griseofulvin, amfetorisin B, nystatin, netamisin. Yang kedua itu ada derivat imidazol. Contohnya itu ada miconazol, ketoconazol, klorimazol, tioconazol, dan isoconazol. Yang ketiga itu ada derivat triazol, contohnya itu fluconazol, itraconazol, terconazol. Yang keempat itu ada asam-asam organik, contohnya itu asam salisilat, benzoat, androsilinat, dan propionat. Selanjutnya itu ada terbinafin, pyrithion, tolnatate, selen sulfida, dan nuftifin. Selanjutnya itu ada griseofulvin, di mana ini dihasilkan oleh Penicillium griseofulvinum. Untuk indikasinya, infeksi dermatoftosis kulit kepala, rambut, dan kuku bila terapi topikalnya gagal. Untuk efek sampingnya itu sakit kepala, mual, dan muntah. Untuk sediaan tablet 125 mg. Selanjutnya ada nystatin, yang mana dihasilkan dari Streptomyces moursei. Indikasinya kandidiasis seperti stomatitis, sariawan pada mulut. Untuk efek samping itu ada mual, muntah, dan diare. Baiklah, selanjutnya yaitu contoh obat untuk anti jamur selanjutnya, yaitu ada miconazol. Miconazol ini diindikasikan sebagai terapi topikal tin pedis serta kandidiasis kulit. Untuk efek sampingnya itu dapat berupa rasa terbakar atau kemerahan. Untuk sediaannya ada sediaan krim miconazol. Selanjutnya ada ketoconazol yang diindikasikan sebagai kandidiasis mukosa resisten yang kronis, serta mukosa saluran cerna. Untuk efek samping dari ketoconazol ini dapat berupa mual, muntah, sakit kepala, dan nyeri perut. Untuk sediaannya ada bentuk tablet dalam dosis 200. Baik, materi selanjutnya kita akan membahas mengenai hiperlipidemia atau kadar lemak dalam darah yang tinggi. Hiperlipidemia adalah kondisi kelebihan lemak atau tingginya kadar kolesterol dan trigliserida dalam darah. Hiperlipidemia ini biasanya tidak menunjukkan gejala, sehingga baru ditemukan bersamaan dengan evaluasi penyakit aterosklerosis, seperti ada penyakit arteri koroner, pankreatis, infak miokard, dan stroke. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan langsung antara hiperlipidemia dengan prevalensi penyakit arteri koroner. Lemak di dalam darah itu terdiri dari kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid. Lipid di dalam tubuh manusia terdiri dari lemak netral yang juga dikenal sebagai trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan asam lemak bebas. Kolesterol, trigliserida, dan fosfolipid ini berkaitan dengan protein khusus yang bernama apoprotein menjadi kelompok lemak protein atau lipoprotein. Ikatan itulah yang menyebabkan lemak bisa larut, menyatu, dan mengalir di peredaran darah. Sifat lipid yang tidak larut air membawa permasalahan tersendiri mengenai pengangkutannya. Untuk mengatasinya, tubuh membentuk suatu kompleks antara lipid yang bersifat nonpolar, trigliserid, dan ester kolesterol, yang terletak di bagian inti dengan lipid yang bersifat amfifatik, yaitu fosfolipid dan kolesterol, dan molekul protein yang terletak di bagian permukaannya. Kompleks ini dapat larut dalam air yang dikenal dengan lipoprotein. Nah, baiklah teman-teman, di sini kita dapat melihat untuk karakteristik dari lipoprotein. Nah, di tabel ini ada jenis lipoprotein, densitas, lipid utama, diameter dalam satuan milimeter, dan apolipoprotein menurut urutan yang terpenting.
Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai klasifikasi dari tipe-tipe hiperlipidemia, yaitu ada yang pertama tipe 1. Tipe 1 ini sangat jarang, dikarakteristikkan dengan tingginya kilomikron dan trigliserida di dalam darah. Tipe ini merupakan penyakit genetik karena kekurangan enzim lipoprotein lipase atau ApoC2 yang merupakan kofaktor untuk aktivitas enzim LPL sehingga menyebabkan ketidakmampuan pembersihan kilomikron dan VLDL trigliserida dari darah secara efektif. Selanjutnya ada hiperlipidemia tipe 2. Tipe 2 ini ditandai dengan peningkatan LDL yang dapat merupakan kondisi awal atau primer ataupun kelanjutan sekunder dari kondisi hiperlipidemia lainnya. Hiperlipoprotein primer disebabkan oleh beberapa kondisi genetik, sedangkan kalau hiperlipoprotein sekunder dapat disebabkan oleh endokrinopati seperti hipotiroid, hipopituitari, diabetes mellitus. Dan biasanya ini dapat pulih dengan terapi hormon. Baiklah, untuk tipe 2 terdiri dari dua tipe juga, yaitu hiperlipidemia tipe 2A dan 2B. Untuk tipe 2A ditandai dengan tingginya kadar LDL dalam darah, tapi kadar FLDL-nya itu normal. Tipe ini dapat disebabkan beberapa kondisi genetik, yaitu seperti hiperkolesterol familial, defektif apolipoprotein B familial, dan hiperkolesterolemia poligenik. Nah, untuk tipe 2B ini ditandai dengan tingginya kadar LDL dan FLDL, kolesterol, dan trigliserida dalam darah. Tipe ini disebut kombinasi hiperlipidemia familial. Penyakit ini disebabkan karena meningkatnya produksi hepatik ApoB yang merupakan protein utama pada LDL dan FLDL. Selanjutnya untuk tipe 3, karakteristiknya yaitu meningkatkan kadar IDL dan FLDL remnan. Tipe ini terkait dengan abnormalitas pada ApoE yang merupakan petanda pengenal oleh reseptor-reseptor sel hati untuk menghilangkan kilomikron remnannya, dan ketidaksempurnaan konversi FLDL dalam plasma dan terjadi peningkatan kadar IDL. Baiklah, untuk materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, mekanisme kerja obat hiperlipidemia. Nah, yang pertama itu ada inhibitor HMG-CoA reduktase atau statin. Obat yang sangat efektif dalam menurunkan kolesterol total dan LDL. Statin mempunyai sedikit efek samping dan merupakan obat pilihan pertama. Inhibitor HMG-CoA reduktase itu memblok sintesis kolesterol dalam hati atau yang mengambil sebagian besar obat. Nah, hal ini menstimulasi ekspresi lebih banyak enzim. Nah, cenderung untuk mengembalikan sintesis kolesterol menjadi normal, bahkan pada saat terdapat obat. Akan tetapi, efek kompensasi ini tidak lengkap dan pengurangan kolesterol dalam hepatosit menyebabkan peningkatan ekspresi reseptor LDL. Nah, yang meningkatkan bersihan kolesterol dari plasma. Nah, statin menurunkan kolesterol plasma terutama dengan meningkatkan jumlah reseptor LDL. Adalah kegagalan obat untuk bekerja pada pasien dengan hiperkolesterolemia familial homozigot atau yang tidak mempunyai reseptor LDL. Contoh obatnya yaitu yang pertama ada lovastatin atau Belvas, Colestra, Colovastatin, Livopas, Lovacol, Lotivas, Lotin, dan Minifit. Yang kedua itu ada Pravastatin atau Pravasin dan Liveripil. Yang ketiga ada Simvastatin atau Detropel, Novet, dan Recol. Kemudian yang keempat ada Fluvastatin, itu ada Cranok dan Lokol. Yang kelima ada Orvastatin atau Sortis. Yang keenam ada Serivastatin atau Lipobai dan Zena. Yang kedua ada resin. Nah, resin ini merupakan kadar kolesterol dengan cara mengikat asam empedu dalam saluran cerna. Dia mengganggu sirkulasi enteropatik sehingga ekskresi steroid bersifat asam dalam tinja meningkat. Nah, penurunan kadar empedu ini oleh pemberian resin akan menyebabkan produksi asam empedu yang berasal dari kolesterol. Karena sirkulasi enteropatik dihambat oleh resin, maka kolesterol yang diabsorpsi lewat saluran cerna akan terhambat dan keluar bersama tinja. Nah, kedua hal ini akan menyebabkan penurunan kolesterol dalam hati. Nah, selanjutnya penurunan kolesterol dalam hati itu akan menyebabkan terjadi dua hal. Yang pertama, meningkatnya jumlah reseptor LDL sehingga katabolisme LDL meningkat dan meningkatnya aktivitas HMG-CoA reduktase. Nah, peningkatan aktivitas HMG-CoA akan mengurangi efek penurunan kolesterol oleh resin.
Nah, contoh obatnya yang pertama ada kolestiramin atau Kontalan, yang kedua ada kolestifol atau kolestit granulat, dan yang ketiga ada sitosterol atau sitolante. Selanjutnya yang ketiga ada asam nikotinat. Ya, asam nikotinat yaitu obat yang mengurangi pelepasan VLDL dan kemudian menurunkan trigliserida plasma atau sekitar 30-50%. Asam nikotinat juga menurunkan kolesterol sebanyak 10 hingga 20% dan meningkatkan HDL. Nah, asam nikotinat merupakan obat penurun lipid pertama untuk mengurangi mortalitas keseluruhan pada pasien dengan penyakit arteri koroner. Namun penggunaannya dibatasi karena efek samping yang meliputi kemerahan yang diperantarai prostaglandin, pusing, dan palpitasi. Adapun contoh obatnya, yang pertama asam nikotinat atau nikonasid, yang kedua piridimetanol atau radekol, yang ketiga ada asipimetiol. Untuk yang selanjutnya itu ada antivirus. Nah, antivirus ini berbeda dengan obat antimikroba yang mana merupakan secara spesifiknya itu digunakan untuk mengobati infeksi virus dengan mencegah replikasi virus dengan menghambat virus untuk bereplikasi dengan menghambat salah satu tahap-tahap replikasinya sehingga dapat menghambat virus untuk bereproduksi. Dan juga obat antivirus ini digunakan untuk merusak sel hospes di mana virus itu berada. Nah, klasifikasi atau penggolongan obat antivirus ini ada dua. Yang pertama ada anti non-retrovirus, di mana terbagi menjadi tiga, yaitu ada antivirus untuk herpes, antivirus untuk influenza, dan juga antivirus untuk HBV dan HCF. Nah, yang selanjutnya itu ada anti-retrovirus, di mana terbagi menjadi 5, yaitu ada nucleoside reverse transcriptase inhibitor atau NRTI, ada nucleotide reverse transcriptase inhibitor atau NTRTI, ada non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor, ada protease inhibitor atau PI, dan juga viral entry inhibitor. Nah, yang pertama kita bahas tentang obat golongan dari non-retrovirus, yang mana ini digunakan untuk virus herpes. Yang pertama itu ada aciclovir, yang mana analog guaniosin yang tidak mempunyai gugus glukosa dapat menghambat adanya replikasi dari virus. Nah, yang selanjutnya itu ada ganciclovir yang memiliki mekanisme kerja dengan ganciclovir ini diubah menjadi aciclovir monofosfat oleh enzim fosfotransferase yang dihasilkan oleh sel yang terinfeksi sitomegalovirus. Nah, selanjutnya itu ada antivirus untuk influenza. Nah, di sini disajikan 3 obat. Yang pertama itu ada amantadin dan juga rimantadin, ada inhibitor neuramidase yaitu ada oseltamivir dan juga zanamivir yang memiliki mekanisme kerja dengan menghambat enzim neuraminidasenya atau mencegah pelepasan virus yang optimal dari sel yang terinfeksi. Yang terakhir itu contoh obatnya ada ribavirin, yang mana ribavirin ini merupakan analog guanosin yang cincin purinya tidak lengkap. Nah, fosforilasi intrasel ribavirin trifosfat ini mengganggu tahap awal dari adanya replikasi virus atau pada tahap transkripsi virus dengan menghambat elongasi mRNA serta sintesis ribonukleoprotein atau replikasi RNA dan ekspresi gennya. Selanjutnya itu ada golongan obat antiretrovirus, nucleoside reverse transcriptase inhibitor atau disingkat dengan NRTI. Yang pertama yaitu ada zidofudin, mekanisme kerjanya menghambat enzim reverse transcriptase virus. Setelah gugus azidotimidin atau AZT, pada zidofudin mengalami fosforilasi, gugus AZT 5 aksen monofosfat ini akan bergabung pada ujung 3 aksen rantai DNA virus dan menghambat reaksi reverse transcriptase. Resistensi terhadap mutasi pada enzim reverse transcriptase. Spektrum aktivitasnya itu HIV 1 dan 2. Lalu yang kedua itu ada idanosin. Mekanisme kerjanya itu menghentikan pembentukan rantai DNA virus. Resistensi terhadap idanosin disebabkan oleh mutasi pada reverse transcriptase. Spektrum aktivitasnya sama dengan zidofudin yaitu HIV 1 dan 2.
selanjutnya itu ada anti-amoeba. Nah, anti-amoeba ini bekerja sebagai amobisid, yaitu membunuh amoeba untuk mengobati amobiasis. Nah, berdasarkan tempat kerjanya, anti-amoeba yang dipasarkan di Indonesia adalah anti-amoeba yang bekerja pada lumen usus dan jaringan, yaitu metronidazole dan turunannya seperti tinidazole, imidazole, dan omidazole. Jadi, amoeba ini adalah parasit yang terdapat dalam makanan dan minuman yang tercemar. Kemudian tertelanah oleh manusia dari makanan dan minuman yang tercemar tadi, lalu dia menetap di usus yang dapat menimbulkan infeksi pada usus tersebut. Namun, bila pengobatan tidak tepat, ia bisa menjalar ke organ-organ lain, misalnya jantung dan hati. Biasanya pada anti-amoeba ini, dia menggunakan obat-obatan jenis antibiotik. Pada penyakit anti-amoeba ini juga harus ditangani dengan cepat agar tidak terjadi komplikasi atau penyakit lainnya yang lebih serius. Demikian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.